Halo, apa kabar pemirsa? Jendela Istana kembali hadir dengan rangkuman agenda Presiden Republik Indonesia serta arah kebijakan pemerintah. Saya Samuel Purba, selama 30 menit ke depan akan menemani waktu istirahat Anda. Langsung saja, inilah Jendela Istana selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama. Pemirsa, Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan arah kebijakan hak asasi manusia di Forum Dewan HAM PBB di Jenewa. Ia menegaskan dukungan terhadap hak rakyat Palestina, memperkuat agenda keadilan sosial di dalam negeri di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, serta mendorong reformasi hukum dan kerjasama global. Semuanya dilakukan guna memastikan perlindungan HAM yang berkelanjutan. Indonesia menempatkan isu hak asasi manusia sebagai bagian penting dari kebijakan luar negeri sekaligus pembangunan nasional. Dalam Forum Dewan HAM PBB, pemerintah menegaskan mandat internasional ini dijalankan dengan pendekatan yang menyatukan kebijakan domestik dan diplomasi global. Dalam konteks internasional, pemerintah kembali menyuarakan dukungan kuat terhadap hak-hak rakyat Palestina. Indonesia memandang perlindungan warga sipil serta penghormatan hukum humaniter internasional sebagai kewajiban bersama komunitas global. Indonesia juga terus menyerukan penghentian kekerasan, pembukaan akses kemanusiaan tanpa hambatan, serta jalur menuju perdamaian yang adil melalui solusi dua negara. Pendekatan ini disampaikan konsisten dalam berbagai forum global sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan hukum internasional. Selain isu Palestina, pemerintah menyoroti konflik dan krisis kemanusiaan di berbagai kawasan, menuntut kerjasama internasional yang lebih kuat. Indonesia menilai dialog, kepercayaan, dan saling menghormati menjadi kunci bagi terciptanya stabilitas global yang berkelanjutan. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia juga mendorong penyelesaian krisis Myanmar melalui pelaksanaan penuh konsensus 5 poin ASEAN serta penguatan peran mekanisme HAM regional. Sejalan dengan peran global ini, pemerintah menegaskan penghormatan HAM juga dimulai dari kebijakan di dalam negeri. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia menjalankan transformasi nasional untuk memperkuat keadilan sosial bagi masyarakat. Program pemenuhan kebutuhan dasar seperti penyediaan pangan bergizi bagi anak-anak, perluasan akses pendidikan, layanan kesehatan, serta perumahan dipandang sebagai bagian nyata dari pemenuhan hak asasi manusia. Pemerintah menilai hak-hak dasar ini menjadi fondasi kehidupan yang bermartabat. Selain itu, pemerintah memperkuat pemberdayaan ekonomi agar masyarakat memiliki kesempatan berkembang. Kebijakan ini diposisikan sebagai langkah konkret dalam memastikan setiap warga memperoleh peluang yang adil. Untuk memastikan pelaksanaan program berjalan dengan efektif, pemerintah meningkatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga serta memperkuat akuntabilitas kebijakan. Pendekatan ini diharapkan membuat implementasi HAM lebih terukur dan berkelanjutan. Indonesia juga terus membangun kerjasama konstruktif dengan lembaga-lembaga HAM nasional guna memperkuat rencana aksi nasional HAM generasi ke-6. Kerangka ini dirancang agar promosi dan perlindungan HAM dapat berjalan sistematis dan konsisten dengan norma internasional. Di sisi lain, pemerintah menempatkan reformasi hukum sebagai bagian penting dari penguatan HAM. Pengesahan KUHP dan KUHAP baru disebut bertujuan memperkuat kedaulatan hukum sekaligus menjaga keseimbangan antara ketertiban, kebebasan, dan kesejahteraan masyarakat. Melalui reformasi ini, Indonesia berupaya membangun sistem hukum yang lebih kuat, transparan, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Pemerintah menilai sistem hukum yang stabil menjadi fondasi bagi perlindungan hak warga negara. Under the leadership of President Prabowo Subianto, Indonesia continues its national transformation to advance social justice, expanding access to nutritious food, healthcare, housing, education. Economic empowerment is not merely a matter of policy design. It is the realization of fundamental rights. To institutionalize this commitment, Indonesia is advancing the 6th generation of its National Human Rights Action Plan. This framework strengthens coordination across ministries, enhances accountabilities, and ensures that human rights promotion and protection are measurable and sustained. Indonesia continues to work closely with its national human rights institutions, fostering constructive collaboration
to advance our ongoing effort in promoting and protecting human rights, in line with our national priorities and international norms. Sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia memandang lembaga ini harus tetap menjaga imparsialitas, objektivitas, dan transparansi agar tetap dipercaya. Pemerintah juga menilai tekanan geopolitik tidak boleh melemahkan peran Dewan dalam menegakkan prinsip universal HAM. Indonesia mengajak seluruh anggota Dewan untuk menjaga kerjasama internasional serta menghindari pendekatan selektif yang dapat memecah konsensus global. Prinsip universalitas HAM dipandang sebagai dasar untuk menyatukan kepentingan bersama. Kepercayaan internasional yang diberikan kepada Indonesia untuk memimpin Dewan HAM dipandang sebagai tanggung jawab besar yang harus dijawab dengan langkah nyata. Pemerintah menyatakan kesiapan bekerja sama dengan seluruh negara untuk menjaga relevansi Dewan sebagai pilar multilateralisme global. Menutup agenda ini, Indonesia menyampaikan apresiasi atas kepercayaan internasional dan menyatakan niat untuk kembali mencalonkan diri sebagai anggota Dewan HAM PBB pada periode mendatang. Pemerintah berharap kontribusi aktif Indonesia dapat terus memperkuat perlindungan HAM di tingkat global maupun nasional. Menteri Keuangan Purbaya paparkan strategi pemerintah topang pertumbuhan ekonomi nasional. Laporannya akan hadir usai jeda. Tetaplah di tempat Anda.